nama saya Nisa Fadila dari BK 18. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Iya, saya Bilkis Nurul Fadila dari PKH 19. Umurnya? Umur sekarang 18, tapi tahun ini 19. Berarti masih remaja ya. Nah, jadi di sini Teteh mau izin mewawancarai Balkis atau Bilkis. Mau izin mewawancarai Bilkis tentang bagaimana sih dalam remaja itu di dalam penerimaan kelompoknya. Apakah Bilkis bersedia? Ya, boleh teh. Apakah boleh untuk direkam? Boleh. Ya udah, kita langsung mulai aja ya pertanyaannya. Jadi di dalam kehidupan Bilkis tuh bagaimana sih Bilkis dalam menyikapi orang-orang tuh yang menurut Bilkis tuh nggak menyenangkan gitu loh. Kayak Bilkis tuh sebel sama orang ini, nah itu gimana cara menyikapinya? Kalau aku sih, kalau misalnya aku nggak senang sama orang atau orangnya berperilaku nggak menyenangkan gitu, menurut aku mah biarin aja teh, diemin aja. Kalau misalnya nggak menyenangkan banget, aku lebih jaga jarak biar nggak berantem gitu, biar nggak selek gitu. Oh iya. Terus kalau misalkan kan kita nih sebagai manusia itu punya harapan kan, misalkan Bilkis itu gagal dalam sesuatu, biasanya apa sih yang Bilkis lakuin pada saat itu? Sedih dulu teh. Sedih dulu, terus baru kayak inget lagi gimana caranya biar bisa bangkit lagi gitu, baru mulai lagi. Tapi yang pasti awalnya mah sedih dulu teh, galau-galau dulu gitu. Terus kalau misalkan nih di dalam pertemanan Bilkis itu terjadi konflik, menurut Bilkis tuh apa sih yang seharusnya dilakuin terlebih dahulu? Konfliknya banyak kan apa gimana? Misalkan nih kayak lagi musuhan sama teman apapun gitu, nah Bilkisnya berdua nih ada konflik sama temennya, itu biasanya ngapain gitu? introspeksi dulu sih teh. Kalau aku barangkali ada salah di akunya, atau ya pokoknya introspeksi dulu, baru ya kita baikan aja gitu teh. Oke. Kemudian nih di dalam satu kelompok itu kan biasanya ada nih teman kita yang lagi ulang tahun. Nah, menurut Bilkis itu tuh penting gak sih kayak untuk merayakan ulang tahun gitu sama teman-teman, ngasih surprise ke teman-temannya kayak gitu? Penting. Nah itu kenapa alasannya? Penting soalnya kayak aku sendiri ya teh, misalnya aku mau ulang tahun, emang seneng teh kalau misalnya kita ulang tahun ada yang ngucapin selamat ulang tahun aja tuh udah seneng, apalagi dirayain, dikasih surprise gitu, dikasih kue gitu ya, pasti seneng teh. Nih, kalau dari sisi Bilkis sendiri, pertemanan seperti apa sih yang diharap? Teman-temannya itu sepemikiran, terus kita nggak jaim-jaim gitu teh. Ya gitu, kita main bareng bukan jaim bareng gitu. Terus aku ada lagi nih pertanyaannya. Jadi gimana cara Bilkis itu menanggapi sikap menanggapi perasaan yang tidak senang gitu dalam suatu peer group? Jadi kayak Bilkis nih punya suatu peer group, gengan nih sama teman-temannya. Ada rasanya yang itu tuh nggak menyenangkan buat Bilkis. Nah itu tuh gimana cara menyikapinya di dalam suatu peer group itu? Misalnya ada 4 temen nih, 3 teman akunya CS, 1 teman aku rada gimana, ya aku biasa-biasa aja kan, masih ada 3 teman yang ini. Jadi lebih ke 3 teman ini aja gitu. Terus misalkan ada teman yang sedang bercerita sama Bilkis, nah itu apa sih yang Bilkis lakuin ketika ada teman yang bercerita gitu? Misalkan kayak ada satu nih teman Curhat gitu. Curhat, nah itu biasanya Bilkis ngapain kalau temannya lagi curhat? Ya aku pasti dengerin gitu teh. Kalau misalnya dia minta pendapat, ya aku kasih pendapat. Kalau misalnya ya gitulah, ya harus dengerin, karena dia kan dia curhat ke Bilkis, berarti emang Bilkis bisa dipercaya gitu sama dia. Oke. Menurut Bilkis nih, penting gak sih di dalam suatu pertemanan itu untuk menjaga perasaan, saling menjaga perasaan pertemanan sama teman gitu? Iya, penting deh. Penting banget, harus saling jaga perasaan, harus saling menghargai juga. Jadi jangan mentang-mentang kita temenan tapi kayak asal aja gitu, jangan. Tetap harus saling menghargai gitu. Terus kemudian Bilkis tuh kenal gak sih kesenangan atau ketidaksenangan sama teman-teman Bilkis sendiri? Ya ada aja teh. Contohnya Si ini tuh suka ini teh, si ini tuh gak suka ini teh gitu. Kayak ada gak contoh yang Bilkis ketahui? Misalnya kayak teman sekamar aja teh ya, dia kan teman sekamar sama sekelas juga. Dia tuh kayak nggak suka misalnya, dia tuh orangnya iya aja tuh teh. Dia mau orangnya iya aja, ada orang gimana juga iya aja, nurut aja gitu orangnya. Terus dia kalau misalnya gak seneng juga diem aja orangnya gitu, paling nanti cerita gitu. Oke. Kemudian ini
Oke, kan kamu maba ya. Gimana sih perasaan kamu ketika masuk kampus baru? Pas awal-awal mah kan aku teh orang kampung gitu ya teh. Iya. Awal-awal mah ya aku ada teman enggak gitu. Takut aku teh anak kampung sendiri gitu awalnya. Tapi kesini enggak, main aja sama semuanya gitu. Terus pada saat masuk kampus baru ini kan bertemu sama orang-orang yang baru. Nah, gimana caranya Bilkis menyikapi orang-orang yang pengen dekat sama Bilkis sendiri? Kan kayak maksudnya ada nih yang pengen kenal gitu. Nah, itu gimana gitu? Kalau aku sendiri sih di kelas pas awal-awal temenan sama siapa aja, terus aku nggak pura-pura gitu, aku tunjukin diri aku yang sebenarnya. Kalau misalnya ada orang terima dan dia mau tetap berteman sama aku apapun kayak gitu aku, ya kita berteman. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Oke. Kemudian juga bagaimana sih cara Bilkis nih dalam memecahkan suasana yang ada di peer group Bilkis sendiri biar kayak nggak canggung atau nggak sedih gitu? Itu gimana? Kalau aku sih sering kayak ngejokes gitu aja teh, biar cair aja. Soalnya emang males kalau misalnya kayak tegang gitu. Sering bercanda aja. Jadi menurut Bilkis nih, di dalam suatu peer group itu sebenarnya wajar nggak sih ada persaingan? Wajar banget. Terus bagaimana kalau misalkan tuh di dalam suatu peer group itu ada teman yang gak mau kalah gitu tuh? Bilkis gimana cara menyikapinya? Kayak teman-teman aku sendiri tuh emang aku juga ngerasa bersaing sama dia gitu. Tapi kalau misalnya di saat kita lagi main, ya kita main. Kalau di kelas mah ya saingan, presentasi nanya mau nanya gitu. Jangan karena temen terus kitanya gak nanya, kalau nanya aja biar gitu. Terus juga menurut Bilkis nih, gimana sih caranya biar teman-teman Bilkis tuh merasa senang gitu di dekat Bilkis? Ya akunya baik dulu ke dia. Kan kalau kitanya baik, dia juga baik ke kita. Kalau aku sih mikir gitu. Kemudian gini, seberapa sering nih waktu Bilkis tuh menghabiskan waktu di luar? Di luar Ya, gimana? di luar rumah gitu atau di luar kosan? Tergantung sih tuh kalau misalnya lagi ada kayak rapat gitu. Tapi kalau aku jarang sih teh di dalam aja. Kalau kayak hangout sama teman-teman terdekat gitu? Paling kalau libur kayak kemarin habis bacakan gitu. Terus biasanya apa aja sih yang dilakuin kalau misalkan lagi di luar sama teman-teman? Biasanya sih seringnya mah bacakan. Ya, gimana teh ngomongin orang. Ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Ya, udah sih pertanyaannya. Terima kasih juga Bilkis sudah mau jawab pertanyaan dari semua pertanyaan yang aku kasih. Semoga pertemanannya juga baik ke depannya sama teman-temannya. Kayak gitu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Anissa Nur Fadila dari BK 18. Kemudian kamu? Nama aku Della Stiutami dari PKH 2019. Umurnya kalau boleh tahu? Umurnya 18 tahun. Remaja. Pas. Jadi di sini aku dapat tugas untuk mewawancari remaja-remaja tentang bagaimana mereka diterima di kelompoknya kayak gitu. Apakah kamu bersedia? Ya, bersedia. Apakah boleh nih untuk direkam? Boleh. Ya, langsung aja ya mulai ke pertanyaannya. Nah, jadi menurut Della nih, menurut diri Della sendiri, bagaimana sih cara menghadapi orang yang tidak menyenangkan gitu? Kalau aku sih, aku berasa nerima dia juga sih. Mungkin dari akunya juga atau dari dianya. Kalau misalnya dari dianya, ya aku berusaha ngerangkul dia aja gitu. Dia maunya kayak gimana aku deketin. Kemudian di dalam hidup itu kan pasti kita mempunyai harapan ya. Nah, pasti kan ada tuh harapan yang gagal. Nah, kalau misalkan itu terjadi pada diri Della, apa yang Della lakuin? Untuk harapan yang gagal, aku sering banget sih. Kalau aku banyak harapan tapi nggak sesuai kemauan aku, tapi alhamdulillahnya selalu diganti sama yang lebih baik. Karena aku juga percaya pasti ada sesuatu yang bakal lebih baik. Walaupun misalnya harapan aku nggak ini nih, pasti ada lagi yang lebih baik gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan nih di dalam satu peer group yang Della tempatin gitu, satu peer group terjadi konflik, nah itu apa yang biasanya Della lakuin? Kalau aku pengen tahu dulu apa sih masalahnya gitu. Nanti kalau misalkan emang masalahnya karena perbedaan pendapat ini ya berusaha jadi penengah aja, jangan berpihak sama manapun, kubu manapun gitu. Oke. Kemudian misalkan ya di dalam satu peer group Della ini ada yang ulang tahun, nah itu tuh sebenarnya penting nggak sih kita nih untuk melakukan surprise ke teman-teman gitu, kasih surprise dia ulang tahun itu penting nggak? Enggak sih, cuman
kalau misalkan dalam satu grup itu kan pasti ada iri-irian kali ya. Kalau misalkan satunya dikasih surprise, satunya enggak, pasti mikirnya kok gua enggak, giliran dia dikasih gitu. Makanya kalau misalkan dari awal komitmennya nggak usah di surprise deh, berarti semuanya nggak usah gitu, biar nggak ada irian. Yang penting itu saling mendoakan aja kali ya. Terus juga apa sih sebenarnya pertemanan yang Dela harapkan gitu untuk saat ini? Kalau aku pengennya pertemanan yang aku harapkan itu pertemanan yang sehat-sehat aja sih, yang nggak toksik, yang bisa membawa aku ke tempat ya yang lebih positif lagi gitu, yang bisa ngasih aku wawasan yang lebih, kayak gitu aja sih. Terus bagaimana nih cara Dela untuk menyampaikan perasaan tidak senang Dela di dalam peer group tersebut? Aku bilang aja kalau misalkan aku nggak suka, aku bilang. Kalau misalkan mereka masih nggak bisa nerima aku, ya udah, aku ya berarti berubah. Apa yang biasanya Dela lakukan saat teman dekat Dela itu bercerita kepada Dela? Yang pasti ngedengerin sih, ngedengerin. Tapi aku orangnya nggak suka ngasih saran. Gimana ya? Aku cukup jadi pendengar aja sih. Soalnya aku juga nggak tahu ya sarannya kayak gimana. Takutnya dia nggak bisa nerima saran aku juga. Apakah Dela tuh mengenal ketidaksenangan sama kesenangan teman-teman yang ada di dalam peer group? Kayak contoh aja gitu, contoh. Enggak sih, aku nggak apa ya, mereka juga masih belum terbuka. Kalau untuk yang lingkup kuliah ini mereka masih belum terbuka sama aku, jadi belum tahu senangnya apa, nggak senangnya gimana gitu. Terus menurut Dela nih, penting gak sih untuk saling menjaga perasaan terhadap teman-teman? Penting banget, karena setiap orang itu pasti baperan. Jadi kita harus jaga perasaan dia. Gimana sih sekiranya kalau misalnya orang itu nggak suka digimanain, kita juga nggak suka kan kalau misalkan dijelek-jelekin atau di apalah pokoknya deh. Terus kan Dela ini maba ya. Nah, apa sih yang Dela kayak apa sih gitu tuh yang Dela rasakan saat memasuki kampus baru? Kalau aku senang karena dari SMA, dari siswa naik ke mahasiswa itu senang sih, kayak rasanya lebih dewasa aja gitu, apalagi kampus kan. Terus juga misalkan nih ada teman yang pengen ngedeketin Dela gitu kan, misalkan kayak lagi di MBS atau lagi apa gitu kan. Nah itu tuh bagaimana Dela menyikapinya? Ya aku juga bakal terbuka juga sama dia kalau misalkan dia emang mau dekat sama aku. Terus juga bagaimana sih cara Dela untuk mencairkan suasana di dalam suatu peer group yang Dela dekatin? Kalau aku tergantung sama merekanya juga. Kalau merekanya barbar, ya aku juga bisa ngikutinnya. Kalau mereka maunya nggak usah gimana ya, nggak usah kayak orang gila sih gitu, ya udah. Terus juga nih, menurut Dela tuh wajar nggak sih di dalam suatu peer group itu ada suatu persaingan gitu? Wajar mungkin kalau misalkan persaingannya kayak gimana dulu nih. Kalau misalkan persaingannya dalam bidang akademik itu pasti wajar, karena aku sendiri tuh ada iri sama temen aku sendiri gitu. Terus bagaimana cara Dela menghadapi teman yang nggak mau kalah gitu tuh? Yang kamu kalah ya gimana ya, nggak nyudahin aja sih, kayak ya udah. Terus juga menurut Dela nih, gimana sih caranya biar Dela tuh deket sama orang-orang tuh orang-orangnya senang gitu deket sama Dela? Kalau aku bisa aja diri aku sendiri aja sih. Kalau misalkan dia bisa nerima aku yang kayak gini, dia mau deket sama aku yang kayak gini, ya udah, alhamdulillah. Terus seberapa sering Dela menghabiskan waktu di luar, kayak di luar kosan atau di luar rumah gitu? Sering banget, apalagi semenjak aku bawa motor ini kan aku sering banget ngindar kemana-mana gitu. Lebih sering di luar sih mungkin untuk sekarang daripada di kosan. Apakah lebih sering menghabiskan waktu di luar sama teman-teman atau sama keluarga? Sama teman-teman pasti. Nah, biasanya apa nih yang dilakuin sama teman-teman gitu kalau lagi di luar? Ya cuma nongkrong, main ke kosan teman, terus ngumpul gitu, atau ikut organisasi. Nah, iya. Berhubung kita pertanyaannya sudah habis ya, jadi dicukupkan sampai di sini aja. Terima kasih Dela udah meluangkan waktunya untuk mau menjawab pertanyaan dari aku. Semoga juga teman-temannya berjalan hubungan dengan baik gitu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Nisa Nur Fadila dari BK 18. Kamu S2 Dharma Nugraha dari Pendidikan Khusus 2019. nama panggilannya Estu. S2 Umur 19. 19, pas remaja. Jadi di sini aku minta izin boleh nggak untuk mewawancarai kamu tentang bagaimana penerimaan kelompok di peer group kamu. Diizinin? Ya silakan. Di videoin boleh? Ya, silakan. Langsung aja ya Estu. Ya. Jadi bagaimana sih cara Estu tuh dalam menyikapi orang yang tidak menyenangkan menurut Estu? Kalau saya sendiri tidak menyenangkan, saya lebih baik gak berurusan dengan orang itu. Kemudian jika Estu tuh gagal dalam sesuatu, biasanya apa yang dilakukan sama Estu sendiri? Kalau gagal dalam sesuatu tuh, kalau saya introspeksi gitu tuh, introspeksi, aduh habis buat dosa apa gitu, kok bisa sampai gagal gitu. Terus introspeksi juga ke persiapan saya sebelumnya, kenapa bisa gagal gitu. Terus juga kalau misalkan Estu nih ada konflik sama teman, nah itu biasanya apa yang dilakukan? Kalau konflik tergantung seberapa berarti ya temen itu ke saya sih. Kalau orangnya sangat berarti gitu kan, punya sesuatu yang nggak pernah ngelakuin sesuatu yang susah saya lupain, saya bakal minta maaf duluan buat memperbaiki hubungan. Oke. Menurut Estu nih, sebenarnya kita tuh penting gak sih untuk merayakan hari ulang tahun gitu sama buat teman kita gitu? Menurut saya penting. Kenapa? Kalau bagi saya sendiri gitu tuh ya, emang sih setiap saat sama temen itu tuh menurut saya berarti gitu. Tapi kalau misalkan untuk ulang tahun sendiri itu kayak gimana kita butuh apresiasi nih, ibaratnya kerja dia jadi teman kita selama 1 tahun tuh. Apalagi kalau misalkan pas ulang tahun kita dia nge-surprisein juga, kayak pasti ada perasaan kayak pengen juga nih, kayak apresiasi gitu aja dia sebagai teman. Terus sebenarnya apa sih pertemanan seperti apa gitu yang Estu harapkan? Kalau untuk pertemanan seperti apa yang saya harapkan, karena dulu saya pernah jadi korban bully kan, jadi lebih kepada dia terima saya apa adanya pertama, terus yang kedua itu dia tahu nih saya beda pemikiran sama dia, tapi dia nggak memaksakan pemikiran dia ke saya, dan lebih kayak ya udah gimana kamu aja itu mah. Terus kayak lebih kayak ngeledek-ngeledekin, tapi dalam artian bukan ngebully ya, kayak ngeledek-ngeledekin ya Estu memang beda gitu. Terus saling apa sih saling mutualisme gitu. Hubungan timbal balik. Terus juga bagaimana sih cara Estu tuh menyikapi perasaan tidak senang gitu tuh di dalam peer group? Cara menyampaikan kayak saya tuh nggak senang loh digini. Kalau saya misalkan di peer groupnya itu kayak ada diskusi gitu, masukan, saya cenderung diam. Kalau misalkan saya nggak senang dengan mayoritas milih ini gitu, tapi mayoritas peer group tuh 2 nih teh. Peer group tuh satu geng. Satu geng itu dikatakan peer group. Ya kalau misalkan itu ya mayoritas gimana, saya lebih milih diam. Walaupun emang saya tahu saya nggak suka gitu. Biasanya nih apa sih yang dilakukan Estu saat teman sedang bercerita? Lagi cerita nih sama Estu, biasanya Estu ngapain? Kalau Estu insya Allah sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Kayak iya nih saya tampung dulu nih semuanya yang mau dia ceritain. Terus kasih kayak misalkan dia udah kayak capek cerita gitu sedikit, sekarang saya kasih pertanyaan. Terus gimana abis itu, kayak menurut kamu gimana kayak gini? Nah nanti kalau misalkan udah akhirnya dia nanya ke Estu, baru Estu cerita tentang pengalaman Estu sendiri menghadapi apa yang dia ceritain. Kemudian nih, Estu tuh mengetahui nggak sih kesenangan dari temen Estu sendiri atau ketidaksenangan teman sendiri gitu? Kalau kayak contohnya gitu. Untuk temen yang hampir setiap kali yang sering main gitu tuh ya kalau gitu mengetahui. Contohnya kayak siapa gitu tahu ini? Kalau contohnya itu Arin, kayak teman dekat saya tuh, dari teman dekat, teman sekolah, teman kerja sekarang. Dia itu gak terlalu suka kalau misalkan kita cerita soal cowok gitu ke dia, jadi kayak lebih ini aja. Kalau cerita ke dia itu hal-hal lain, bukan hal-hal yang berbau pribadi gitu. Kemudian nih, penting gak sih menurut Estu tuh saling menjaga perasaan di dalam pertemanan? Penting banget sih, kan kalau itu udah jelas penting banget ya jaga perasaan, karena mau
siapapun tuh nggak seneng kan, kepercayaan yang dirusak itu kan nggak seneng, terus disinggung nggak seneng gitu. Nah kan Estu ini maba ya. Nah apa sih yang Estu rasakan gitu saat memasuki kampus baru? Kalau saya ini tipe orang yang misalkan masuk ke tempat baru ini terkesan songong. Pasti kesan pertama orang-orang ke saya, ini orang kayaknya susah diajak berteman deh. Jadi tetap jadi kayak apa adanya saya aja gitu tuh kalau misalkan baru, misalkan itu ya SKSD gitu sama orang baru, SKSD tapi ya nggak norak gitulah kasarnya. Terus menurut Estu nih, gimana cara nyikapinnya misalkan kan di lingkungan baru nih, ada orang yang mau deketin Estu gitu, mau jadi teman dekat gitu. Nah itu gimana cara menyikapinya? Kalau misalkan ada yang ngedeketin gitu kan, kalau Estu main terbuka ya dalam hubungan pertemanan gitu, ya Estu respon apa yang dilakuin gitu. Tapi kalau misalkan ada suatu celah di mana ada beberapa hal yang Estu kurang cocok sama dia, Estu sendiri sedikit membatasi gitu. Oke. Nah terus juga nih, bagaimana cara Estu sendiri memecahkan suasana di dalam suatu peer group? Memecahkan suasana gitu, jadi biar suasana itu gak canggung, gak apa gitu kalau lagi ngumpul sama teman-teman. Gibah. Oke. Gibah sih biasanya kan kayak, atau enggak kita ya nggak usah gibah teman gitu kan, gibah artis dan sebagainya. Lu tahu gak sih, apalagi kayak lagi hype ini Keke dan itu, dia tuh kan kayak cocok banget gitu tuh buat itu udah jadi bahan obrolan, bahan diskusi lah. Nah menurut Estu nih, kalau misalkan di dalam suatu peer group itu terjadi persaingan, nah itu bagaimana? Persaingannya dalam hal apa nih? Apapun, entah akademik, entah apapun, persaingan dalam segala hal. Kalau persaingan kan biasanya kan dalam hal akademik ya. Kalau Esu sendiri ya untuk urusan akademik itu masing-masing, karena itu lebih kepada gimana nilai kita sendiri kan. Jadi kalau misalkan terjadi persaingan ya Esu nyikapinnya itu sebuah hal yang fair, yang it's okay aja. Tapi kalau misalkan udah masuk, kita udah kumpul, udah urusannya kita mau main, mau apa itu ya harus nyatu gitu. Terus juga nih, bagaimana cara kamu menghadapi teman gitu yang gak mau kalah? Yang gak mau kalah itu gimana? Kalau Esu sendiri lebih kayak bukannya sok rendah hati, tapi kayak nyanyi dia biar ntar jatuh tau rasa. Oke. Terus juga apa sih yang dilakukan Estu sendiri biar teman-teman tuh ngerasa seneng gitu dekat kamu gitu? Ini sih lebih ke di bawah alam sadar saya ya Teh ya, karena saya dulu pernah kena bully gitu, dan kayak demi berteman itu saya harus ngasih sesuatu. Nah sampai sekarang nih kadang saya ingat-ingat, saya juga belajar psikologi kan di itu, saya pikir ini berhubungan dengan dulu, kayak biar ada temennya saya minjemin bola saya ngeliatin mereka main aja, saya senang gitu ngeliat orang main pakai bola saya gitu. Nah sampai sekarang juga masih kadang ke bawah kayak gitu. Cuman kalau udah di usia segini, saya lebih mikir saya butuh teman yang mau menerima saya apa adanya. Jadi kayak sekarang mah udah terserah dia nggak suka ya di, saya lebih mikir pengen kerja sendiri aja misalkan kalau emang saya nggak bisa diterima gitu. Nah terus seberapa sering nih Estu menghabiskan waktu di luar kosan atau di luar rumah? Kalau dalam 1 minggu saya di luar dari hari Senin sampai Jumat itu saya di luar, Sabtu Minggu di rumah. Terus lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga atau sama teman-teman sendiri? Karena kalau Senin sampai itu kan saya organisasi, nggak cuma satu organisasi gitu, di kelas ketemu teman, di organisasi ketemu teman yang beda-beda. Jadi kalau sama keluarga ya tiap malam kan ketemunya itu aja gitu, terus dalam 1 minggu ketemunya itu aja. Tapi kan kalau sama teman kan dalam 1 minggu bisa beda-beda ketemunya. Biasanya apa sih yang dilakukan Estu gitu sama teman-teman kalau lagi hangout, lagi apa gitu, lagi melakukan kegiatan di luar, biasanya ngapain aja? Kalau kegiatan di luar tuh karena kita orang Indonesia biasanya makan. Yang pertama itu yang terpenting tuh makan terus kayak cerita tentang berapa hari yang kita laluin tanpa teman-teman di sini gitu tuh. Habis gini ada kabar aku habis gini loh gini, yang pasti sih cerita, makan, terus selfie lah, pamer nih gue punya teman yang kadang kayak gitu, nggak kadang sih sering kayak gitu.
Oke, pertanyaannya udah habis nih. Makasih banget udah mau ngejawab pertanyaan dari aku ya. Untuk kamu yang pernah merasakan korban bullying, maksudnya tutup aja lembarannya walaupun sesakit apapun itu. Sekarang juga kan teman-temannya udah alhamdulillah Iya. daripada dulu kan. Ya semoga peer group sekarang atau kelompok yang sekarang kamu tempatin semoga bisa menerima kamu apa adanya dan kamu juga bisa menerima mereka apa adanya. Kayak gitu. Terima kasih juga ya untuk udah mau meluangkan waktu. Ya, terima kasih. Masih tes. I call you my own and can I call you